Kenapa lagi sakit? Enggak Kak Baby, aku sehat. Aku ada permainan baru Kak Baby. Namanya Guess the Word. Permainannya lucu banget Kak Baby. Wah, kayaknya seru banget tuh. Seru banget. Boleh aku ikutan? Boleh dong. Oke. Jadi gini cara mainnya Kak Baby ya. Jadi aku nanti kasih kata-kata, nanti Kak Baby tebak kira-kira kata-katanya apa, oke? Oh, oke. Aku siap, Mande. Oke, kata yang pertama ya. Iya. Ohu hungong hukou. Ohu. Ayo coba apa? Ohu. Udah sekali lagi. Oke. Ya. Ohu hungong hukou. Ohu. Wow. Susah banget sih kan, gak jelas. Oke. Kak Baby tunggu dulu ya bentar ya. Oke. Kids, gimana kalau misalkan sambil nunggu Kak Baby, mendingan kita memuji Tuhan dulu, oke? Ohu hungong hukou. Ohu. I'm not helpless, I have purpose to change the world around me one step at a time. I wanna be the best me that I can be. Not living for the moment, but the future I see. That's why every second of every day I'm making the choice to make a change. Won't give up, won't let you down. I'll go for it and get it done. I'm on it, I got it, still having fun. You can count on me. It's my responsibility, and you know you can count on me. I'm not helpless, I have purpose to change the world around me one step at a time. I wanna be the best me that I can be. Not living for the moment, but the future I see. That's why every second of every day I'm making the choice to make a change. Won't give up, won't let you down. I'll go for it and get it done. I'm on it, I got it, still having fun. You can count on me. It's my responsibility, and you know you can count on. I'll go for it and get it done. I'm on it, I got it, still having fun. You can count on me. It's my responsibility, and you know you can count on. It's my responsibility, and you know you can count on me. Wah, kids, ternyata permainan tebak kata yang tadi itu sangat sulit ya, tidak jelas dan susah untuk dimengerti. Tapi tahukah kalian bahwa firman Tuhan telah menuliskan dengan jelas mengenai memberi dengan sukarela dan sukacita. Ayatnya ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dulu kakak suka sedih kalau harus memberikan persembahan dan persepuluhan kakak, karena uang kakak akan berkurang. Tapi ayat tadi mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberikan dengan sukarela dan sukacita. Hari ini kakak mengencourage kalian untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalian siap untuk memberi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami. Hari ini ajarkan kami untuk memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi semuanya. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up
eyes what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. There's a Father up above, looking down in tender love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little tongue, what you say. There's a Father up above, looking down in tender love. Oh, be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a Father up above, looking down in tender love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. There's a Father up above, looking down in tender love. Oh, be careful, little feet, where you go. Adik-adik, kalau tadi kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Yuk, semuanya yang ada di rumah masing-masing, kakak minta siapkan hati, lipat tangan, dan kita akan menyembah Tuhan, sikapnya juga yang baik. Mari kita menyembah Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kini saatnya kami rindu mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan dengan hikmat, dengan kepintaran. Berikan duduk yang tenang, buat hati kami juga bisa menerima firman-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yuk semua yang percaya, adik-adik kita sama-sama katakan, amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Alkitab berisi 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi.
yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita lengkap tentang bagaimana Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Saat kita mempelajari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan orang-orang yang bertemu Allah dan hidupnya diubahkan. Sekarang, kita akan membahas cerita yang luar biasa dari kitab Efesus 4 ayat 20. Mungkin kamu pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Tongkat dan batu bisa mematahkan tulangku, tapi kata-kata tidak bisa menyakitiku. Itu masuk akal. Jika kamu menjatuhkan batu di kakiku, aku mungkin harus digips. Tapi jika kamu berteriak padaku, aku mungkin baik-baik saja kan? Sebenarnya ini hal yang lebih rumit. Dan kita akan membahas hal ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat apa yang perlu saya tulis untuk mereka. Sudah bertahun-tahun Paulus mengajar jemaat Efesus, tapi sekarang ia di penjara. Ia ingin mengingatkan apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka, dan bagaimana seharusnya mereka memperlakukan satu sama lain, terutama dalam berkata-kata. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-katamu memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat berdampak baik atau buruk pada orang-orang di sekitarmu. Mari bayangkan, seperti apa jika kita bisa melihat kata-kata. Kamu bermain sangat bagus hari ini. Kata-kata itu seperti tepukan di punggung. Kata-kata juga dapat menyemangati seseorang. Aku tahu kamu merasa sedih. Aku selalu ada di sini untuk mendengarkan ceritamu. Hal itu sangat menenangkan, seperti selimut dan secangkir coklat hangat. Tapi seringkali kita menggunakan kata-kata kita untuk hal yang baik. Wow, apa kamu tidak berkaca pagi hari ini? Sakit sekali. Dan ketika kamu sedang marah, kata-katamu bisa menjadi sangat menyakitkan. Kamu sangat jahat. Aku harap kamu bukan kakakku. Kata-kata bisa menghancurkan seseorang dan merusak hubungan. Kadang-kadang kita berkata hal yang salah dan menyakiti orang lain. Namun kadang-kadang kita juga punya kesempatan kedua untuk berkata dengan bijak. Aku benar-benar minta maaf telah berkata hal yang buruk. Dapat kamu memaafkanku? Perkataan dapat menyakiti orang lain dan menghancurkan hubungan. Tapi perkataan juga dapat menjadi lem yang menyatukan kembali sebuah hubungan. Kata-katamu dapat menyembuhkan. Hanya dengan perkataan, kita dapat merusak dan memperbaiki hari seseorang. Baik melalui tulisan, ucapan, ketikan, maupun bentuk, perkataanmu sangat berkuasa. Kamu mungkin tidak dapat memberikan kado yang mahal, tapi surat yang kamu tulis atau hal yang kamu katakan mungkin lebih berarti untuk mereka. Jadi, pikirkan tentang setiap kata-katamu. Pertimbangkan baik-baik dan bayangkan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Apakah seperti pisau yang tajam atau akan tepukan yang memberi semangat? Paulus percaya bahwa kata-kata sangat penting sehingga ia mengingatkan tentang hal itu di penjara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Aku senang sekali. Betul. Good job Kak Baby. Akhirnya ya Kak Baby bisa menebak apa yang aku katakan, Kids. Nah Kids, dari cerita Paulus tadi kita belajar bahwa kata-kata bisa membuat hubungan jadi rusak. Dan dari kata-kata kita bisa membuat hubungan menjadi lebih dekat Kak Baby. Iya, betul. Kita harus menggunakan kata-kata dengan bijak. Janganlah dari mulut kita keluar kata-kata yang kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, sehingga siapapun yang mendengarnya bisa terbangun, Kids. Jadi rules of life hari ini adalah use your words wisely. Wah Kids, kalian luar biasa ya. Sampai ketemu di Badasi Kids minggu depan, dan jangan lupa untuk use your words wisely. God bless you all.